Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum keanekaragaman hayati. 1. Pendahuluan. Di lingkungan sekitar kita dapat menemui berbagai jenis makhluk hidup yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu meliputi berbagai variasi bentuk, warna, dan sifat-sifat lain. Keanekaragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup yang berbeda dengan asalnya sehingga akan menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna bagi manusia. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terbentuk karena perkawinan atau persilangan dan kondisi lingkungan. 1. Perkawinan. Perkawinan dapat menghasilkan keberagaman hayati. Perkawinan adalah perkawinan antar individu berbeda sifat yang tergolong dalam spesies yang sama. 2. Keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan dapat mengaruhi keberagaman makhluk hidup yang ada. Contoh: A. Biasanya jenis makhluk hidup yang ada di daerah subur lebih banyak dibandingkan dengan tanah gersang. Jadi, keanekaragaman makhluk hidup di daerah subur lebih banyak daripada di daerah gersang. B. Di sebuah batu di tepi sungai terdapat berbagai makhluk hidup, misalnya lumut, tumbuhan paku, rumput, lumut kerak, dan siput. Keanekaragaman hayati dapat dibagi dalam berbagai tingkat. 1. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang dapat ditemukan di antara ekosistem. Sebagai komponen biotik makhluk hidup yang dapat bertahan dalam suatu ekosistem adalah makhluk hidup yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. 2. Keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah keanekaragaman yang ditemukan di antara organisme yang tergolong dalam jenis berbeda, baik yang termasuk dalam satu famili atau tidak. 3. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah setiap makhluk memiliki komponen pembawa sifat atau menurun. Komponen tersebut tersusun atas faktor atau sifat. Kesimpulan, maka keanekaragaman hayati adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses ekologi. Saran: kita harus melestarikan keanekaragaman hayati dengan melakukan penghijauan, pemuliaan, pelestarian, dan penegakan hukum. Sekian dari hasil presentasi saya yang bernama Krisno Santuri dari kelas 10 MIPA 2 mengucapkan terima kasih. Terdapat berbagai makhluk hidup, misalnya lumut, tumbuhan paku, rumput, lumut kerak, dan siput. Keanekaragaman hayati dapat dibagi dalam berbagai tingkat. 1. Keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang dapat ditemukan di antara ekosistem. Sebagai komponen biotik makhluk hidup yang dapat bertahan dalam suatu ekosistem adalah makhluk hidup yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. 2. Keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies adalah keanekaragaman yang ditemukan di antara organisme yang tergolong dalam jenis berbeda, baik yang termasuk dalam satu famili atau tidak. 3. Keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah setiap makhluk memiliki komponen pembawa sifat atau menurun. Komponen tersebut tersusun atas faktor atau sifat. Kesimpulan, maka keanekaragaman hayati adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, serta ekosistem dan proses ekologi. Saran: kita harus melestarikan keanekaragaman hayati dengan melakukan penghijauan, pemuliaan, pelestarian, dan penegakan hukum. Sekian dari hasil presentasi saya yang bernama Krisno Santuri dari kelas 10 MIPA 2 mengucapkan terima kasih.